Halo teman-teman, apa kabar? Oke, di video ini saya akan menjelaskan cara penggunaan Google Keyword Planner. Nah, yang pertama-tama perlu kita ketahui apa sih itu Google Keyword Planner. Google Keyword Planner adalah salah satu tool yang disediakan oleh Google ya untuk meriset kata kunci yang berpotensi. Jadi sebelum ngiklan, jadi wajib hukumnya kita menggunakan yang namanya keyword planner. Nah, dari keyword planner ini kita bisa mengetahui seberapa besar potensi penelusuran, kemudian harga kliknya berapa, kemudian tingkat persaingannya berapa, kemudian eh, kita bisa breakdown dari lokasi lokasi penelusurannya itu ada di mana saja. Terus kemudian kita bisa mengetahui juga dari mana calon user itu menelusuri dari dari device-nya ya, dari device-nya. Jadi ada device-nya dari ada tablet, ada desktop, sama ada yang mobile. Oke, yang pertama-tama kita akan menelusuri dengan kata kunci ya. Oke, caranya di sini ya, bisa diklik di fitur ya. Nah, di sini keyword planner di sini. Nah, keyword planner ini saya menggunakan kalau yang masih memakai yang gratisan itu data yang diberikan masih belum fix ya, jadi belum akurat. Jadi, tapi kalau kita sudah pernah berbayar atau spend saldo di dalam akun tersebut, kita menggunakan keyword planner itu menjadi dikasih data yang lebih valid gitu ya. Oke, yang pertama-tama setelah kita masuk di Google Keyword Planner, jadi kita akan masukkan di sini. Oke, kita akan menemukan kata kuncinya, ya. Masukkan kata, frasa atau URL. Nah, di sini pun kita bisa memasukkan URL website kita. Misalkan saya mempunyai website ini, ya, konsultaniklan.id. Saya mau riset, mau ngiklan, ini website ini. Nah, kira-kira kata kunci yang pas itu apa aja sih? Terus yang relevan ya maksudnya ya. Eh, Setelah itu yang pertama-tama kita akan menggunakan kata kunci dulu ya. Kita akan mencoba pakai kata kunci dulu. Misalkan saya mengetikkan eh, ini catering Malang. Oke, mulai. Nah, seperti ini. Jadi pada video ini kita akan fokus dulu cara membaca datanya. Jadi untuk tren volume penelusuran ya, jadi untuk bulan Agustus itu sangat tinggi penelusurannya untuk acuannya bulan lalu ya. Nah, terus kemudian September melemah, melemah, melemah. Terus kemudian sedikit naik lagi di Oktober sampai November. Nah, acuannya seperti ini. Dan kemudian naik lagi di bulan April. Maksudnya seperti ini. Jadi untuk di pencarian seperti ini adalah potensi Anda untuk mengiklankan ya. Jadi di sini adalah pangsa tayangan iklan Anda atau pasar lagi tinggi-tingginya mencari dengan kata kunci catering Malang. Oke. Terus kalau seperti ini berarti dia rendah penelusurannya ya. Jadi per bulan itu hanya 93.900 penelusuran. Oke. Dan kemudian yang merah itu menunjukkan dari mana dia mencari itu atau melakukan penelusuran ya. Itu menggunakan yang namanya seluler. Oke. Jadi dari penelusuran ini itu kebanyakan para penelusur atau calon customer dengan menggunakan kata kunci catering Malang itu menggunakan seluler. Jadi inilah salah satu alasan mengapa Anda harus membuat website atau situs yang mobile friendly ya. Oke, seperti ini ya. Terus kemudian kita scroll ke bawah ya. Kemudian di sini ada kata kunci berbagai macam. Misalkan ada catering Malang, catering di Malang, catering harian di Malang. Nah, penelusurannya ini sangat tinggi ya. Dengan 720
penelusuran rata-rata per bulannya, ya. Terus terus kemudian ini grafiknya naik turunnya, ya. Kemudian di sini ada persaingan. Nah, ini maksudnya persaingan adalah persaingan antara pengiklan. Jadi dengan kata kunci catering Malang ini persaingan untuk iklannya itu sangat rendah. Nah, kemudian untuk harga kliknya agar teman-teman bisa tayang di halaman pertama ya, yang penting di halaman pertama itu dengan harga 837. Tetapi kalau teman-teman mau di halaman pertama di bagian atas ya, halaman pertama di bagian atas dengan rentang tertingginya adalah 1464. Jadi misalkan dari sini ini ada rentan rendah sama rentan tinggi. Oleh karena itu kita nantinya saran saya menggunakan untuk lelang per kliknya adalah Rp1.000. Jadi kita ambil tengah-tengahnya aja ya. Terus kemudian di sini juga catering di Malang. Itu penelusurnya juga lumayan, persaingannya juga rendah, dan harga kliknya pun relatif lebih murah daripada yang catering Malang ya. Jadi dengan teman-teman misalkan ada yang jual catering Malang, ini sangat berpotensi ya, berpotensi peluang bagi teman-teman juga gitu ya. Karena ini harga kliknya juga masih rendah banget. Beda lagi dengan catering Jakarta ya. Catering Jakarta ini penelusurannya sangat tinggi, tingkat persaingannya juga tinggi, kemudian harga kliknya relatif lebih tinggi daripada kata kunci catering Malang ya. Jadi ini bisa pakai bidding kurang lebih 2.000 sampai 2.500 ya. Jadi ambil tengah-tengahnya saja. Nah, beda kan di sini cuma 1.000, di sini bisa sampai 2.500 ya. Jadi ini kan sistem lelangnya. Seperti itu. Nah, seperti ini. Catering kemudian kita coba catering harian Malang. Nah, ini tingkat penelusuran bulanan itu sampai 110. Tapi dia rendah. Tetapi harga kliknya ini lumayan tinggi ya. Jadi kalau ini saya kata kunci ini nggak saya ambil karena ini apa namanya harga kliknya lumayan tinggi ya sampai 10.000 ya. Nah, beda lagi sama yang catering murah. Catering murah ini eh, dia pengiklannya tinggi, terus kemudian penelusurannya juga lumayan tinggi, lebih dari yang apa namanya ini tadi catering harian. Tetapi harga kliknya lumayan rendah gitu ya, lumayan rendah ya. Jadi ini saya ambil ya, walaupun ini tinggi, tapi kalau ininya kalau harga tawarannya ini murah, oke saya ambil seperti itu. Jadi aspeknya yang bisa diambil adalah jumlah penelusuran, persaingan, dan tawaran per klik. Oke.